Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adikku semua. Hari ini kita akan memulai materi yang baru. Tapi sebelumnya kakak ingin memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, kakak dengan Adi Indriati. Ini sudah hadir di tengah kita juga dengan Kak Suheni. Kita panggil saja Kak Heni ya. Assalamualaikum. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita berdua di sini akan membawakan materi tentang tata krama gitu. Tapi mungkin sebelumnya adik-adik semua juga pernah mempelajari tata krama pada saat belajar di kelas gitu. Baik, kita mulai saja. Selamat pagi Kak Heni. Pagi Kak Ade. Kita akan membahas tentang tata krama nih. Tata krama menurut aturan atau norma ini gimana Kak? Iya, oke. Baik, sebelum kita mulai ke menurut aturan, sebenarnya kita mulai dulu dari pengertiannya. Pasti adik-adik sudah tidak asing dengan kata tata krama. Tata krama itu ada dua kata, yaitu ada tata dan ada krama. Tata itu sebenarnya dari kata aturan atau juga pedoman gitu ya. Kemudian krama itu kalau dalam bahasa Jawa itu biasanya disebutnya kromo. Kromo itu artinya sopan. Jadi kesopanan, tingkah laku yang sopan. Jadi tata krama itu kita akan membicarakan tentang kebiasaan-kebiasaan, tingkah laku ataupun perilaku yang mengarah ke sopan santun. Dalam materi mungkin di pelajaran sosiologi gitu, salah satunya ada yang bicara tentang nilai dan norma. Kita bicarakan tentang norma sosial. Norma itu aturan-aturan yang mengikat anggota masyarakat agar berperilaku sesuai dengan aturan yang berlaku. Begitu Kak Ade. Jadi kalau menurut aturan norma, tata krama itu bisa dilihat dari tingkatan normanya. Nanti ada norma cara atau disebut dengan usage. Kemudian ada norma kebiasaan atau folkways, dan ada norma mores atau tata kelakuan, dan yang terakhir itu custom atau tata kebiasaan atau adat istiadat tuh. Itu mungkin ya. Jadi kalau bicara tata krama ya berarti tentang tingkah laku adik-adik di sini sebagai pribadi harus bertingkah laku yang sopan, yang baik, yang tidak menyinggung orang lain. Oke, baik. Tadi kan disebutkan ada 4 norma ya. Itu apakah masing-masing norma itu ada keterikatan satu dengan yang lainnya, atau misalnya sama semua, atau ada perbedaannya gitu? Tentu saja ada perbedaannya ya Kak Ade ya, karena ini norma itu mengatur semuanya, dan aturan itu tidak ada yang tegas semuanya, tapi ada aturan yang lemah dan ada aturan yang kuat. Jadi menurut tingkatannya itu norma itu dari yang pertama tadi, norma cara itu yang paling lemah. Paling lemah apa? Lemah dari hukumannya. Tingkatan yang paling lemah artinya hukuman apa? Ketika kita melanggar itu sebenarnya tidak ada hukuman yang begitu kuat atau yang membuat pribadi itu menjadi bersalah gitu. Cuma rasa nggak enak aja atau dicemooh. Contohnya norma cara kita makan. Kalau makan kita pasti dari kecil diingatkan oleh orang tua menggunakan tangan kanan gitu. Membaca dulu, untuk muslim membaca bismillah gitu ya. Kemudian norma cara berperilaku kita, cara berbicara kita gitu. Jadi norma cara itu norma-norma yang biasa kita lakukan di kehidupan sehari-hari, tetapi daya ikatnya lemah. Artinya daya ikatnya lemah itu berarti kita tidak akan mendapatkan hukuman yang berat. Hanya mungkin ada teguran, ada cemoohan. Contohnya kalian kalau meludah, kalau asal aja mungkin kalau yang biasa nggak ada masalah, tapi kalau orang yang sudah terbiasa menggunakan norma atau tata krama, ketika ada seseorang meludah sembarangan itu pasti akan ditegur, bukannya dibiarkan gitu, karena itu merupakan sesuatu yang salah gitu ya. Itu salah satu. Baik. Sekarang kan adik-adik tuh kan udah lebih dari 1 tahun ya belajar di rumah. Mungkin dari pembelajaran tentang tata krama juga mungkin agak berkurang gitu. Mungkin bisa disampaikan ke adik-adik semua dari sudut kelemahannya itu, maksud dari kelemahannya itu dari tingkatan sanksinya. Dari yang paling lemah sampai yang paling kuat. Paling kuat. Itu bisa dijelaskan yang paling kuat tuh yang kayak gimana tuh Kak? Paling kuat itu berarti begini maksudnya adik-adik ya. Kalau tingkatan hukumannya itu berarti atau apa namanya sanksinya paling kuat itu berarti ada sanksi yang tegas.
sanksi yang tegas yang akhirnya bisa membuat seseorang itu bisa diisolasikan ataupun bisa dikeluarkan dari suatu anggota masyarakat, atau bahkan mungkin mendapat hukuman seperti hukuman, kalau penjara mungkin enggak gitu ya, kalau itu bisa jadi seperti itu kalau menggunakan atau melanggar tata kelakuan gitu ya. Jadi kalau misalkan norma cara hanya sebatas sanksinya cemoohan, norma kebiasaan lebih dari itu mungkin ya. Kemudian kalau norma tata kelakuan itu bisa jadi, karena tata kelakuan itu berarti tata kelakuan yang berlaku di masyarakat kita. Salah satunya mungkin kalau kita melanggar norma seperti norma hukum. Mencuri, kalau kita mencuri itu berarti hukumannya jelas. Ada di KUHP, otomatis sanksinya tegas. Sanksinya tegas, otomatis kita akan diproses, mungkin juga akan penjara. Kalau hukum adat itu bagaimana adat yang berlaku. Bisa jadi ketika seseorang melanggar hukum adat ya mungkin dia akan dikeluarkan jadi anggota masyarakatnya. Jadi untuk hukum adat itu khusus untuk masyarakat yang masih mengandung adat. Ya. Gitu. Jadi tidak semuanya, dan kemungkinan jarang ya menurut Kak Ade ada di kita. Setahu saya di Indonesia cuma di Aceh. Aceh gitu ya. Jadi Aceh itu. Aceh itu hukum adat, selain hukum nasional juga hukum adat yang diberlakukan. Kalau di kita enggak. Dan sanksinya pun tegas walaupun sifatnya tidak tertulis. Tidak tertulis. Gitu. Karena norma itu ya aturannya tidak tertulis, hanya norma hukum yang tertulis gitu. Baik, selanjutnya sekarang itu kan beberapa tahun terakhir ini kita orang Indonesia itu pengguna sosial media terbesar di dunia, paling besar gitu. Paling banyak berbicara tapi di sosial media. Beraninya. Jadi ketika menggunakan lisan mereka diam, tapi ketika menggunakan tulisan paling banyak komentarnya. Nah, mungkin di sini juga ada tata krama bagaimana kita menggunakan sosial media secara bijak gitu. Iya. Apalagi di masa pandemi ini ya. Betul. Masa pandemi ini interaksi antar manusia, interaksi antar masyarakat itu semakin jarang. Adik-adik mungkin juga berinteraksinya hanya lewat HP gitu, bertemu dengan teman, menyapa teman, semuanya lewat media, sosial media tentu saja sekarang. Tentu saja ketika kita akan menggunakan sosial media, toh pemerintah juga sudah menggulirkan undang-undang ITT gitu ya, otomatis ya kita harus lebih bijaksana lagi, terutama dalam tata keramanya seperti apa. Mungkin adik-adik ya yang masih emosinya masih labil gitu ya, kadang-kadang kalau ada kesal sedikit pengennya menulis status ya, yang membuat lawan kita kesal ataupun membuat seseorang itu menjadi sakit gitu ya, tersinggung. Nah, salah satunya tata keramanya itu ketika kita menggunakan sosial media, tolong jangan men-share foto-foto yang berbau sara gitu, ataupun menyinggung. Foto dulu yang pertama, karena foto kadang-kadang bukti nyatanya kelihatan gitu. Kemudian ketika status atau mengupload sesuatu, kata-katanya harus yang sopan santun, yang sopan, yang mencirikan nilai-nilai kebangsaan kita gitu ya. Jadi jangan sampai membuat orang tersinggung, membuat orang sakit, membuat orang lain itu menjadi kecewa gitu. Jadi kata-katanya harus kata-kata yang sopan itu aja gitu. Ya. Jadi nggak ada istilah handphone saya, pulsa saya, kuota saya, kata-kata terserah saya. Jadi nggak ada istilah itu ya. Kakak hidupnya di mana? Hidup sendiri gitu. Kesannya kan begitu ya. Jadi tujuan kita membuat status kan untuk dibaca orang gitu. Jadi tentunya kita perhatikan kata-kata orang lain juga gitu. Jadi kalau hidup sendirian mah enggak gitu ya. Tapi kalau kita masih hidupnya di masyarakat, pikirkan teman kita, pikirkan keluarga kita, pikirkan semuanya gitu. Jadi jangan sampai ego kita yang nomor satu, saya ingin ungkapkan, tapi tolong efek ke belakangnya seperti apa gitu aja. Tidak semua apa yang kita pikirkan kita tulis dalam sosial media gitu ya. Dan tidak semua yang kita anggap benar baik akan baik dan benar menurut orang lain gitu. Jadi di masa sekarang ya harus pandai-pandai memilah dan memilih kata. Ya, betul. Baik, ini terakhir adik-adik ya. Karena tadi saya sudah katakan bahwa adik-adik itu kan sudah hampir lebih dari 1 tahun itu di rumah terus gitu. Pendidikan karakternya juga seadanya ayah dan ibu di rumah. Jadi otomatis kadang generasi rebahan ini karakternya tuh
Ya. agak kurang gitu ya. Mungkin kakak bisa menjelaskan bagaimana tata krama seorang siswa terhadap orang tua tentunya. Oh ya. Siswa itu berarti di sekolah, Ya. di rumah sebagai anak. Ya, Jadi adik-adik ini dua orang tuanya. Orang tua di rumah ya berarti kedua orang tua kalian, ayah dan ibu, dan orang tua lainnya gitu kayak nenek, bibi semuanya. Kemudian di sekolah ya berarti orang tuanya siapa? Guru kalian, guru dan semua tenaga yang ada di sekolah. Ke orang tua dulu, di rumah dulu. Ke orang tua itu sudah bekerja keras untuk mensupport semua keinginan anaknya dan berusaha untuk yang terbaik untuk anaknya. Paling tidak satu yang harus kalian selalu ingat, hormati orang tua kalian. Satu dengan cara apa? Hargai, jangan sampai anak ibu ada yang bilang harganya berapa gitu. Orang tua tidak ada harganya. Ingat ya, orang tua tidak ada harganya. Kalian cuma bisa menjadi anak yang soleh, anak yang baik, itu sudah membuat orang tua bangga. Hormat pada orang tua dengan cara berbicara yang sopan, berbicara yang lemah lembut. Selalu jangan sampai orang tua kita itu terluka. Itu kalau orang tua ya, kalau pasti Kak Ade juga sebagai anak dan sebagai orang tua, ketika ada anaknya yang tidak sopan, sakit di sini. Sakit ya, betul. Ya, gitu ya. Jadi paling tidak berbicara yang sopan. Jangan membentak, jangan berbicara keras. Kemudian ketika orang tua menyuruh atau memberi perintah atau menegur, terima dengan ikhlas, kemudian kalian resapi dan cernai, kemudian berusaha untuk melakukan apa yang dikatakan oleh orang tua. Kemudian kalau di sekolah otomatis kalian menghormati guru-guru kalian, karena guru-guru kalian itu merupakan orang tua di sekolah, orang tua yang membimbing. Kalau tatap muka sebenarnya akan maksimal. Guru selalu menegur siswa yang berbuat kesalahan. Itu sebagai siswa kita harus, kalian adik-adik semuanya harus bisa menghormati guru, karena guru itu merupakan orang tua di sekolah. Salah satu caranya bagaimana? Paling tidak ketika datang ke sekolah kita disambut oleh orang tua kita, guru kita, ya kalian hormat, memberi salam. Kemudian sama seperti orang tua di rumah, berbicara pun harus sopan santun. Kemudian hormatnya tuh sebenci apapun ya, tolong jangan diungkapkan gitu ya, jangan diungkapkannya karena tidak sopan gitu ya. Jadi tetap harus kita jaga ucapan kita, jangan sampai guru-guru kita itu ada yang terluka, ada yang sakit, ada yang sakit hati gitu, maksudnya bukan sakit jiwanya, sakit jiwanya gitu, sakit terluka aja. Dan kemudian ya menjaga nama baik baik orang tua, keluarga, guru, sekolah, semuanya. Dengan cara apa? Ya bertata krama. Kemudian selalu ada salam, kemudian memberikan, kalau mau meminta bantuan ucapkan tolong. Ada tiga kata mujarab, Kak Ade selalu menyampaikan permohonan. Kalau minta maaf, permohonan maaf selalu. Jangan langsung tiba-tiba minta tolong, atau misalnya kalau misalnya dalam sosial media langsung to the point gitu kan. Ada pengantarnya. Yang kalau kita muslim ya assalamualaikum gitu ya. Jadi selalu salam, kemudian kalau minta tolong ada kata minta tolong, kemudian bersalah, minta maaf, dan kalau kita sudah memberi dibantu ya berterima kasih gitu aja. Jadi selalu berusaha untuk menjadi pribadi yang baik gitu aja mungkin. Oke, terima kasih Kak Eni. Ini ada sedikit tambahan adik-adik. Tadi kembali ke etika atau tata krama dalam bersosial media. Ini pengalaman kakak ya, ketika kakak curhat sama teman gitu. Pada saat itu kakak sedang curhat, tiba-tiba temannya sedang menggunakan handphone. Mungkin telinga mendengarkan, tapi fisiknya, badannya tidak melihat kakak gitu. Nah, ini mungkin perlu diketahui oleh adik-adik. Nanti ketika adik-adik misalnya sedang berbicara empat mata, tolong gadget kalian disimpan dulu, sepenting apapun itu. Perhatikan dulu lawan bicara kita gitu. Ya. Itu etika yang terkecil tapi lumayan agak berpengaruh. Kalau kita ingin didengar,
maka harus dengarkan jadi gitu. pendengar. Apa yang kita lakukan pada orang lain itu balasannya dari orang lain gitu. Jadi ketika kita melakukan sopan, maka orang lain akan sopan terhadap kita gitu. Apa yang akan orang lain rasakan ketika kita sedang curhat, lawan bicaranya sedang fokus pada handphonenya, atau sebaliknya dia sedang curhat, kita fokus terhadap handphonenya, maka itu akan sedikit tersinggung. Jadi hal-hal yang kecil itu bisa menjadi permasalahan, tentunya nanti akan menjadi masalah yang besar. Jadi Mungkin kita juga, Bu Ade, ini tambahannya, sekarang kan adik-adik sekolahnya di rumah gitu Iya. ya. Jadi mungkin aturan-aturan sekolah juga kadang-kadang suka lupa. Rambut, karena itu juga tata krama. Salah satu tata krama kan selain berkomunikasi juga berpenampilan Iya, gitu betul. ya. Jadi ya kita harus bisa menempatkan diri. Kalau kita mau dihormati orang lain, dihargai orang lain, hargai diri sendiri. Artinya dengan menghargai diri sendiri, berpakaianlah yang sopan, berpenampilannya yang bersih dan sopan juga gitu. Paling tidak seperti itu gitu. Dari segi fisik kita harus sopan santun, memiliki tata krama. Dari segi komunikasi juga kita harus memiliki tata krama. betul. Jadi segala unsur yang harus kita mengedepankan tata krama gitu. Itu mungkin ya. Jadi tidak hanya lisan, Lisan. sikap kita juga harus Sikap. kita perhatikan gitu ya. Iya. Baik adik-adik, Itu Karena aja mungkin ya, cukup sekian. Mungkin kalau ada tambahan atau pasti tentang materi ini sebenarnya bukan asing lagi bagi adik-adik gitu. Jadi adik-adik sudah memiliki pengetahuan umumnya tentang masalah tata krama. Jadi mungkin sekian dari kakak gitu ya. Kalau ada salah kakak minta maaf. Mudah-mudahan adik-adik di rumah selalu sehat, jaga kesehatan, jaga protokol kesehatan juga. Mudah-mudahan kita sama-sama berdoa, mudah-mudahan pandeminya cepat berakhir ya Kak amin, ya. amin, amin. Semoga kita cepat bertemu kembali di dalam suasana di sekolah. Gitu, yang kalian rindukan mungkin ya, yang merasa selama Sekolah yang dirindukan. Sekolah yang dirindukan. Iya. Betul. Baik, terima kasih Kak Eni. Sama-sama, Adik. Baik adik-adik, itu saja materi kita tentang tata krama. Sampai ketemu di lain waktu. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.